Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Selamat mendengarkan. Serigala Abu. Episode 4. Malam turun perlahan di Gunung Besi. Langit yang tadinya jingga di ufuk barat kini telah berganti menjadi ungu gelap, dan bintang-bintang muncul satu persatu seperti pelita yang dinyalakan oleh tangan yang tidak terlihat. Angin malam bertiup dari arah lembah, membawa serta aroma tanah basah dan getah pinus yang tajam. Di sepanjang jalur jaga yang baru dibuat, obor-obor kecil berpijar di 3 titik, utara, selatan, dan jalur sungai, seperti mata yang tidak pernah tidur. Di dalam gubuk utama, Chen Hao duduk sendirian di depan pelita. Di tangannya, sebuah ranting kayu. Di depannya, tanah yang diratakan. Dan di atas tanah itu, ia menggambar, bukan gambar biasa, melainkan peta kasar gunung besi dan lereng-lereng di sekitarnya, berdasarkan gabungan memori Jin Haoran dan pengamatannya sendiri sejak tiba di sini. 40 pasukan, 2 arah serangan, taktik pengalih perhatian. Hakim daerah Kuan bukan orang bodoh. Atau setidaknya, ia punya orang pintar di sisinya. Chen Hao menekan ranting kayunya ke tanah, menandai titik-titik yang menurutnya paling rentan diserang. Jalur utara terlalu terbuka, siapapun yang tahu medan ini bisa masuk dari sana tanpa terlihat sampai jarak 30 langkah. Jalur sungai di selatan lebih sempit, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Jika musuh menyerang dari sana dalam jumlah kecil tapi terlatih, mereka bisa memotong jalur mundur. Kita butuh penghalang, bukan hanya penjaga. Ia menarik garis di tanah, memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Di dunia modern, ia pernah membaca tentang sistem pertahanan berlapis dalam buku strategi yang ia beli di toko buku bekas dekat kantornya di Wuhan. Buku yang ia beli bukan karena ingin jadi ahli strategi, melainkan karena sampulnya menarik dan harganya murah. Waktu itu ia tidak menyangka bahwa isi buku itu suatu hari akan berguna untuk mempertahankan markas bandit di Gunung Antah Berantah. Hidup memang tidak bisa ditebak. Keesokan paginya, ketika embun masih menggantung di ujung daun-daun pinus dan langit belum sepenuhnya terang, Chen Hao sudah berdiri di pelataran batu dengan 2 batang kayu di tangannya. Di depannya, 20 orang berdiri dalam barisan yang tidak terlalu rapi, yang 3 masih dalam pemulihan luka. Wajah-wajah mereka memperlihatkan berbagai ekspresi, ada yang masih mengantuk, ada yang penasaran, ada yang sudah siap, dan ada satu, Lao Cheng, pria berusia 40 tahun dengan bekas luka di dagu, yang memandang dengan ekspresi datar. Chen Hao menyodorkan 2 batang kayu itu ke Bao Hu yang berdiri di sampingnya. Pegang ini. Bao Hu menerima tanpa bertanya. Mau diapakan, kakak pertama? Serang aku. Bao Hu berkedip. Maaf. Serang aku, ulang Chen Hao tenang. Gunakan kayu itu. Anggap itu golok. Serang sekuatnya. Bao Hu menatap bosnya beberapa saat. Lalu melirik ke arah 20 orang di belakangnya yang juga sama-sama bingung. Lalu kembali menatap bosnya. Kakak pertama yakin. Yakin. Bao Hu menghela napas pendek. Lalu, dengan gerakan yang sebenarnya sudah sangat terlatih, ia melangkah maju dan mengayunkan kayu ke arah bahu kiri Chen Hao. Wut! Chen Hao tidak mundur. Ia bergerak miring ke kanan, hanya sejengkal, membiarkan kayu itu melewati bahunya dalam jarak yang sangat tipis. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya menempel di pergelangan tangan Bao Hu, mengarahkan momentum ayunan itu terus ke bawah, sementara tangan kanannya mendorong siku Bao Hu dari arah yang berlawanan.
Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, Bao Hu kehilangan keseimbangan dan hampir tersungkur ke depan. Hampir. Karena tangan Chen Hao yang sama menangkapnya sebelum ia jatuh. 20 orang di belakang mereka terdiam. Itu, kata Chen Hao sambil melepaskan Bao Hu yang masih terbelalak, adalah prinsip pertama. Jangan melawan kekuatan dengan kekuatan. Gunakan kekuatan lawan untuk menjatuhkan lawan itu sendiri. Lao Cheng yang tadinya berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh, kini sedikit mengernyitkan dahi. Bukan karena tidak percaya, tapi karena baru saja melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dalam 20 tahun hidupnya di dunia persilatan pinggiran. Itu ilmu apa, kakak pertama? Tanya seseorang dari barisan belakang. Chen Hao berpikir sejenak. Belum ada namanya, jawabnya jujur. Keheningan sejenak, lalu suara tawa kecil dari beberapa orang. Ilmu tanpa nama, seru seseorang dengan nada geli. Wah, cocok betul dengan kakak pertama kita yang juga agak aneh belakangan ini. Timpal yang lain. Mari kita lihat kemampuan tersembunyi lain milik kakak pertama. Mumpung ada yang jadi kelinci percobaan di sini, kata seseorang yang tubuhnya paling tinggi tapi kurus, bernama Wen He. Bao Hu yang masih merapikan bajunya mendengus. Hei, bicara apa kalian? Itu tadi menyakitkan, tahu. Tawa pecah di pelataran batu itu, tawa yang pertama sejak 3 malam lalu, sejak 3 kuburan baru berdiri di lereng gunung. Chen Hao membiarkan tawa itu berlangsung beberapa saat, lalu mengangkat tangannya. Baik, sekarang kalian berpasangan, aku akan tunjukkan satu persatu. Latihan berlangsung hingga matahari sepenggalah. Hasilnya, seperti yang sudah Chen Hao duga, jauh dari sempurna. Beberapa orang kesulitan melepaskan kebiasaan lama, menyerang dengan kekuatan penuh, berdiri dengan kuda-kuda yang terlalu kaku, bereaksi dengan naluri bukan dengan pikiran. 2 orang bahkan sempat cedera ringan karena tidak mengikuti instruksi dengan benar. Tapi ada beberapa yang membuatnya berhenti dan memperhatikan lebih lama. Seorang pemuda bertubuh kecil bernama Xiao Fan, yang selama ini lebih sering bertugas memasak daripada bertempur, ternyata punya kelenturan tubuh yang luar biasa dan kemampuan membaca gerakan yang jauh melampaui usianya. Dalam waktu setengah pembakaran dupa, ia sudah menguasai 2 dari 3 gerakan dasar yang Chen Hao ajarkan. Dan Lao Cheng, pria 40 tahun yang dari tadi hanya menonton dengan ekspresi dingin, pada akhirnya ikut berpasangan juga. Gerakannya tidak secepat yang muda, tapi presisi dan efisien. Tidak ada yang terbuang, setiap langkahnya punya tujuan. Pengalaman, pikir Chen Hao. 20 tahun pengalaman tidak bisa digantikan oleh teknik apapun. Setelah latihan selesai dan semua orang beristirahat, Chen Hao duduk di tepi pelataran, mengusap keringat dari dahinya, ketika Lao Cheng menghampirinya. Pria itu berdiri diam beberapa saat sebelum bicara. Kakak pertama, aku ingin bertanya sesuatu. Tanya saja. Ilmu yang kakak pertama ajarkan tadi, aku belum pernah melihatnya. Bahkan di kalangan pendekar yang pernah aku temui sekalipun. Lao Cheng menatapnya langsung. Kakak pertama belajar dari siapa? Chen Hao menatap balik pria itu. Di balik pertanyaan yang terdengar sederhana itu, ada sesuatu yang lebih dalam, bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi pengujian. Lao Cheng sedang mengukurnya. Orang ini berbahaya, pikir Chen Hao. Bukan dalam artian jahat, tapi dalam artian bahwa ia tidak mudah dibodohi. Dari perjalanan, jawab Chen Hao akhirnya. Dari banyak tempat dan banyak orang. Anggap saja kesimpulan dari semua pertarungan yang telah aku lalui. Lao Cheng diam sejenak, lalu mengangguk, bukan anggukan yang berarti puas,
tapi anggukan yang berarti ia mencatat jawaban itu untuk dipikirkan lebih lanjut nanti. Satu hal lagi, kata Lao Cheng sebelum berbalik. Sejak kakak pertama sadar setelah terluka, cara kakak pertama bicara berbeda. Cara berpikir juga berbeda. Ia berhenti. Bao Hu mungkin tidak menyadarinya. Tapi aku sudah 20 tahun hidup di antara orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. Aku tahu perbedaannya. Chen Hao tidak menjawab. Lao Cheng menatapnya sekali lagi. Lalu, sangat pelan, ia berkata, apapun yang sebenarnya terjadi, selama kakak pertama tidak membahayakan saudara-saudara di sini, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Chen Hao yang terdiam di tepi pelataran. Chen Hao menghembuskan napas. Dua orang yang tahu. Nenek Uyan, dan sekarang Lao Cheng. Berapa lama lagi sebelum yang lain mulai melihat hal yang sama? Sore itu, ketika bayangan gunung sudah mulai memanjang ke arah timur, seorang penjaga dari pos utara berlari masuk ke pelataran dengan napas terengah. Kakak pertama, Chen Hao, yang sedang duduk bersama Teng Fei membahas jalur mundur cadangan, langsung berdiri. Ada apa? Ada seseorang di jalur utara. Seorang diri, tidak membawa senjata yang terlihat. Tapi, penjaga itu menelan ludah. Tapi dia bukan orang biasa. Cara berjalannya, seperti pendekar. Chen Hao dan Bao Hu saling pandang. Penampilannya bagaimana? Tanya Chen Hao. Perempuan, kakak pertama, masih muda, membawa bungkusan kain di punggungnya. Dan dia, penjaga itu tampak ragu. Dia bilang ingin bertemu dengan tabib di gunung ini. Katanya, dia murid tabib Uyan. Keheningan sejenak. Bao Hu mengernyit. Murid nenek Uyan. Aku tidak pernah tahu beliau punya murid. Chen Hao juga tidak tahu. Tapi dari memori Jin Haoran yang ia akses perlahan-lahan, tidak ada satupun serpihan tentang murid nenek Uyan. Siapa dia? Bawa dia ke sini, kata Chen Hao akhirnya. Tapi dua orang mengawalnya. Jaga jarak. Penjaga itu mengangguk dan berlari kembali. Bao Hu mendekat ke sisi Chen Hao dan berbisik, kakak pertama, apakah ini tidak terlalu berisiko? Kita tidak tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Bisa saja ini jebakan hakim daerah Kuan. Bisa saja, akui Chen Hao pelan. Tapi jika dia benar-benar murid nenek Uyan, menolaknya sama saja menolak nenek Uyan. Dan itu sesuatu yang tidak ingin aku lakukan. Bao Hu mengangguk meski wajahnya masih memperlihatkan kekhawatiran. Beberapa saat kemudian, dua orang pengawal muncul dari jalur utara. Di antara mereka, berjalan dengan langkah yang tenang dan tidak terburu-buru, seorang perempuan muda dengan rambut hitam yang disanggul sederhana dan pakaian biru muda yang sudah sedikit lusuh karena perjalanan. Di punggungnya, sebuah bungkusan kain besar. Perempuan itu berhenti tepat 3 langkah di depan Chen Hao. Ia menunduk memberi hormat. Saya Han Suwen, murid dari tabib Uyan yang terhormat. Saya datang atas perintah guru saya. Chen Hao menatap perempuan di depannya. Wajahnya tenang, matanya jernih, dan di balik kesederhanaan penampilannya, ada sesuatu yang tidak bisa langsung ia namakan. Anggap saja seperti kedalaman air yang tenang di permukaan tapi tidak ada yang tahu seberapa jauh ke bawah. Han Suwen. Ia menarik napas pelan. Apa yang diperintahkan gurumu? Han Suwen mengangkat wajahnya. Guru saya bilang, orang-orang di gunung ini akan segera membutuhkan lebih dari sekadar seorang tabib yang jauh di lereng bawah. Ia menatap Chen Hao langsung. Jadi beliau mengirim saya untuk tinggal di sini. Untuk sementara waktu. Angin sore bertiup pelan. Di kejauhan, suara sungai mengalir samar-samar.
Chen Hao menatap perempuan yang baru saja tiba itu, perempuan yang dikirim oleh seorang nenek buta yang tahu terlalu banyak, dengan alasan yang terdengar sederhana tapi pasti menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Bao Hu menggeser posisinya agar lebih dekat dan berbisik, "Kakak, menurutku ini agak terlalu tiba-tiba. Apa ada sesuatu?" Chen Hao menyipitkan mata. "Nenek Wuyan, langkah apa lagi yang sedang kau siapkan?" Bersambung.